Lagu daerah dapat didefinisikan sebagai lagu yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan sebagai identitas suatu komunitas. Lagu daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, lagu daerah berkisah tentang suatu lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisinya. Yang kedua, dilihat dari struktur dan melodi lagunya, lagu daerah cenderung sederhana sehingga mudah dimainkan atau dinyanyikan oleh segala lapisan masyarakat. Ketiga, ciri lain lagu daerah adalah jarang sekali diketahui siapa penciptanya. Yang keempat, lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup di sekitar yang unik dan khas. Dan yang terakhir, kelima, lagu daerah merupakan identitas sebuah daerah atau wilayah di mana lirik lagunya menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara tidak sengaja oleh masyarakat Kalimantan Selatan saat membuat sebuah kue atau makanan tradisional yang berbahan baku dari pisang bernama rimpi. Lagu ini menceritakan tentang pisang yang diampar atau disusun dan dihurung atau dikerubuti binatang kecil-kecil berterbangan yang senang aroma pisang, yang dinamakan penduduk bari-bari. Lagu Paris Berantai. Lagu ini bercerita tentang kerinduan hati seseorang terhadap kekasihnya, dan ia tak ingin berpisah dari kekasihnya. Selain itu, lagu ini menceritakan suasana kampung halaman yang telah lama ditinggalkan. Lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat. Lagu ini bercerita tentang seorang yang sakit hati, namun jangan sampai kita menyakiti orang lain. Selain itu, lagu ini juga menyiratkan pesan agar kita sesama manusia harus saling memaafkan, serta buang rasa sakit hati agar tidak menjadi beban dalam hidup kita. Lagu Anak Pipit. Lagu ini bercerita tentang seekor anak pipit yang malang dan tak berdaya. Lagu ini mengajak kita agar lebih mencintai binatang karena binatang juga ciptaan Tuhan. Lagu Japin Rantauan. Lagu ini dibawakan bersamaan dengan tarian Japin Rantauan. Selain itu, lagu dengan bahasa Banjar ini bercerita tentang para ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Lagu Japin Rantauan memiliki lirik yang sangat mendalam karena mengajarkan nilai-nilai di agama Islam. Ditambah dengan iringan musik rebana, membuat lagu ini sangat kental dengan nuansa Islam. Seni rupa Dwi Matra. Seni rupa Dwi Matra atau dua dimensi adalah merupakan hasil karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar atau berbentuk bidang seperti lukisan, karikatur, batik, ilustrasi, dan corak batik. Pengertian anyaman. Anyaman adalah teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang tindihkan atau menyilangkan bahan anyam yang berupa lungsi dan pakan. Lungsi merupakan bahan anyaman yang menjadi dasar dari media anyam, sedangkan pakan yaitu bahan anyaman yang digunakan sebagai media anyaman dengan cara memasukkannya ke dalam bagian lungsi yang sudah siap untuk dianyam. Sejarah kerajinan anyaman. Sejarah kerajinan anyaman. Motif anyaman muncul karena adanya seni menganyam bambu akan menjadi barang-barang kerajinan. Kerajinan anyaman bambu akan menghasilkan yang berbeda.
Semua motif yang muncul tergantung dari bentuk anyaman bambu yang dibuat. Keahlian menganyam disebut sebagai keahlian asli orang Melayu. Pendapat ini diperkuat dengan ditemukannya tembikar dan tempat tinggal yang terbuat dari anyaman. Teknik-teknik seni kerajinan anyaman. Teknik seni kerajinan anyaman terdiri atas anyaman tunggal, anyaman bilik, anyaman teratai, dan anyaman bunga cengkeh. Bahan-bahan anyaman. Bahan anyaman dapat dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dikeringkan, seperti lidi, rotan, akar, dan dedaunan untuk dijadikan suatu rumpun yang kuat atau tampar. Sedangkan alat yang digunakan untuk menganyam masih sangat sederhana, seperti pisau pemotong, pisau penipis, dan catut bersungut bundar. Contoh anyaman. Contoh anyaman terdiri atas bingga atau bakul, tapi atau nyiru, toru atau topi, ompa atau tikar. Seni tatah ukir. Seni ukiran adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan benda tersebut. Seni ukir terdiri atas tatah surut dangkal dan tatah babuku utuh. Seni ukir biasanya diterapkan pada bahan kayu dan bahan kuningan. Jenis-jenis seni tatah ukir. Jenis ukir cembung, jenis ukir cekung, jenis ukir susun, jenis ukir garis atau cawen, dan jenis ukir kerawangan. Motif ukir khas Banjar. Motif jambangan bunga pada tataban rumah bumbungan tinggi Wasaka di Banjarmasin. Motif ukiran jambangan bunga pada dinding depan tawing hadapan pada rumah bumbungan tinggi Anjungan. Dahi lawang berupa ornamen jambangan dan tumbuhan dengan teknik ukir tatah beluang, kerawang pada rumah gajah menyusu di Kuin Utara Banjarmasin. Selanjutnya, seni lukisan kaca. Seni lukisan kaca berkembang pada tahun 50-an, hasilnya berupa lukisan buruk, Adam dan Hawa dengan buah khuldi, kaligrafi masjid, dan sebagainya. Ragam hiasnya sangat banyak diterapkan pada perabot, berupa tumpal, geometris, flora, dan fauna. Lukisan kaca yaitu lukisan yang menggunakan kaca sebagai bidang gambarnya. Cara melukisnya pun menggunakan prinsip terbalik. Lukisan kaca memberikan sensasi visual yang menarik dan menawarkan cara melihat yang berbeda dibandingkan ketika melihat karya dengan medium lain, semisal kanvas. Pencak silat Kuntau Banjar. Kuntau, sebagian ada yang menyebut dengan kuntau atau kuntau. Secara harfiah berarti jalan kepalan, tapi sebagian besar menerjemahkan sebagai seni pertempuran. Kuntau merupakan seni bela diri khas Melayu yang saat ini masih bisa ditemukan di daerah Kalimantan Selatan. Kuntau merupakan seni bela diri warisan orang Bahari. Kebiasaan belajar kuntau dilakukan masyarakat biasanya pada malam hari, di tempat yang disebut dengan gelanggang dan diiringi dengan alat musik babun, gong, serta serunai yang merupakan ciri khas dari tradisi main kuntau. Keunikan kuntau yang paling menonjol adalah sifat eklektik atau bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber.
yang memungkinkan kuntau bersifat adaptif terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu, kuntau tidak mempunyai bentuk yang baku, bisa hidup dan berkembang dimanapun berada. Sebagai contoh, gaya atau jurus kuntau akhirnya sangat fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan medan di mana kuntau berkembang, bahkan untuk senjata. Seni bela diri kuntau, meskipun terlihat eksplosif dan agresif layaknya seni bela diri lainnya, sebenarnya mempunyai filosofis menunggu atau reaksi saja, karena bagi pesilat kuntau bertarung itu hanya untuk membela diri serta menjaga keselamatan diri semata. Pertemuan antara seni bela diri kuntau dengan masyarakat Melayu, khususnya di Indonesia, secara tidak langsung juga mempertemukan kuntau dengan pencak silat. Dalam perkembangannya, di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, gaya atau jurus kuntau juga memasukkan teknik atau jurus dari silat. Uniknya, karena akulturasi ini, selain semakin sulit membedakan antara mana kuntau dan mana pencak silat, secara perlahan, akhirnya beberapa di antaranya memilih merubah identitas nama kuntau menjadi silat. Walaupun ada juga yang memilih nama demokratis dengan cara menggabungkan dua kata, yaitu kuntau silat atau silat kuntau.